ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil analisis dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 pada bab 1. Kesesuaian materi dengan kurikulum. Materi mengubah bentuk energi disajikan secara umum sudah sangat baik dan sesuai dengan kurikulum IPA SD. Materi ini berhasil menyajikan konsep energi dan perubahan dengan cara yang sederhana dan menarik bagi siswa SD. Seperti banyak latihan-latihan untuk siswa yang dikerjakan dengan cara mengamati yang membuat anak SD lebih senang saat mengerjakan latihan tersebut. Banyaknya gambar-gambar yang membuat siswa tidak bosan saat membaca materi. Penyajian materi. Yang pertama yaitu struktur penyajian. Materi disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dijelaskan disertai contoh-contoh yang konkret. Siswa aktif mencari contoh perubahan energi di sekitar mereka dengan dorongan materi, serta dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti penggunaan baterai, mobil, dan tumbuhan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat lebih optimal. Yang pertama yaitu menurut saya seharusnya ada penjelasan yang lebih detail tentang proses fotosintesis, termasuk peran cahaya matahari, klorofil, dan hasil fotosintesis. Yang kedua, lebih banyak lagi diagram untuk memperjelas proses perubahan energi. Misalnya diagram yang menunjukkan perubahan energi pada sebuah senter atau lampu pijar. Yang kedua yaitu penggunaan gambar dan ilustrasi. Dalam materi bab 1 ini membahas tentang mengubah bentuk energi. Dengan adanya gambar sangat memudahkan siswa untuk mengerti apa itu energi, matahari, fotosintesis, dan listrik. Gambar-gambar ini juga membantu siswa untuk tertarik untuk membaca bab 1. Ketiga yaitu contoh soal dan aktivitas. Ada berbagai aktivitas di dalam buku ini seperti ayo mengamati, ayo menyelidiki, ayo menyimpulkan, belajar lebih lanjut. Memilih tantangan pada sekitar ini, siswa lebih banyak untuk mengerjakan dengan teman kelompoknya yang membuat siswa untuk berkomunikasi antar sesama mereka. Selanjutnya, kelayakan bahasa. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami oleh siswa kelas 4. Yang selanjutnya itu istilah yang konsisten sepanjang penyajian materi. Terus kalimat yang digunakan singkat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Berikut yaitu kelebihan. Yang pertama, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Materi ini langsung mengaitkan konsep energi dengan pengalaman sehari-hari siswa, seperti lampu yang menyala, mobil yang bergerak, dan tubuh manusia yang melakukan aktivitas. Yang kedua, penggunaan bahasa yang sederhana. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh siswa SD dan istilah-istilah ilmiah dijelaskan dengan sederhana. Yang ketiga, aktivitas belajar yang menarik. Materi ini mengajak siswa untuk aktif mengamati lingkungan sekitar dan mencari contoh-contoh perubahan energi. Yang keempat, penggunaan gambar dan tabel. Ada yang gambar dan tabel membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep yang disampaikan. Kelima, keterkaitan dengan kompetensi dasar. Materi ini sesuai dengan kompetensi dasar IPA SD yang menekankan pada pemahaman konsep energi dan perubahannya. Kekurangan dalam bab 1 buku kelas 4 yaitu pertama, materi yang disampaikan seharusnya lebih spesifik agar siswa dapat lebih mengerti lagi. Kedua, beberapa aktivitas dilakukan di luar ruangan yang harus membutuhkan bimbingan yang lebih dari gurunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, saya akan melanjutkan yaitu ringkasan bab 2. Bab ini menjelaskan konsep dasar gaya yaitu dorongan dan tarikan serta dampaknya terhadap gerakan dan bentuk benda. Berbagai jenis gaya diperlukan termasuk gaya otot, gaya gesek, gravitasi, dan juga magnet. Selain itu, bab ini membahas tentang sifat gaya gesek dan magnet serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa ekskavator dan sepatu bola. Kemudian analisis buku yang pertama itu kesesuaian materi dengan kurikulum. Sesuai dengan kurikulum IPA SD, materi sesuai dengan kompetensi dasar IPA kelas 4. Konsep dasar serta penerapannya dipaparkan secara relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengikuti pendekatan kurikulum merdeka yang aktif.
Kemudian yang kedua, penyajian materi. Yang pertama itu struktur, materi yang disajikan secara runtun mulai dari konsep dasar hingga eksperimen sederhana yang melibatkan siswa. Kemudian yang kedua, gambar dan ilustrasi. Gambar-gambar menarik mendukung pemahaman visual siswa. Kemudian yang ketiga, contoh soal dan aktivitas. Yang ketiga, kelayanan bahasa. Kemudahan bahasa, kalimat sederhana sesuai untuk siswa SD, penggunaan istilah ilmiah. Istilah ilmiah diperkenalkan dengan jelas, namun konsep abstrak memerlukan pendapatan yang lebih mendalam dan lebih lanjut. Kemudian ada kelebihannya, yaitu yang pertama, berbasis kurikulum merdeka dengan pendekatan praktis, kemudian mengajak siswa aktif melalui eksperimen, ilustrasi pembantu pemahaman, dan menggabungkan IPA dan IPS untuk pandangan holistik. Yang terakhir yaitu kekurangan, beberapa konsep memerlukan pendalaman dan yang terakhir kekurangan yaitu beberapa konsep memerlukan pendalaman, dan yang terakhir eksperimen dan membutuhkan bimbingan lebih aktif. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk bab 3, di mana bab 3 ini bertemakan yaitu di sini tempat tinggalku. Nah, ringkasan yang telah saya buat yaitu di dalam bab 3 terdapat pembahasan materi mengenai daerah dari masing-masing murid. Nah, di mana ia saling menceritakan daerahnya masing-masing dan mereka mencari daerahnya mengenai tata letak di peta yang telah mereka amati. Nah, dalam tata peta itu ada beberapa simbol atau kata di mana garis-garis pada peta yang disebut seperti garis astronomis, garis lintang, garis bujur. Nah, di mana bentang alam utama di bumi terdiri dari gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, di mana bentang alam lainnya nyatanya terbentuk dari proses alami seperti angin dan pengikisan, erupsi vulkanik, serta arus laut. Nah, ada juga bentang alam buatan, di mana terbentuk dari proses pengelolaan yang dilakukan oleh manusia menggunakan teknologi yang ada. Lempeng tektonik bergerak sangat lambat, di mana pergerakannya bisa dihitung per sentimeter dalam per tahun. Tetapi meski geraknya lambat, gesekan terjadi di antara tepian lempengnya. Tekanan yang muncul di tepian lempeng akibat mengatasi gesekan tadi menyebabkan guncangan yang kita rasakan dan kita kenal sebagai gempa bumi. Baik, selanjutnya analisis buku. Nah, di mana kesesuaian materi dengan kurikulum dalam pembahasan mengenai bab 3 yaitu di sini tempat tinggalku. Ia memunculkan cerita yang dapat menjadi gambaran yang bagus agar lebih mudah dipahami oleh anak yang hitungannya cukup mudah dengan melakukan perbandingan di setiap daerah. Mereka dapat mengetahui bahwa setiap daerah akan memiliki sedikit perbedaan di antara daerah-daerah lain. Kedua, ada relevansi materi. Nah, dalam ini, bab ini lumayan relevan dengan kurikulum yang dimana membahas tentang wilayah masing-masing dari daerah yang dapat membandingkan hal tersebut serta juga dapat mengetahui simbol-simbol yang ada pada peta tersebut. Baik, adapun penyajian materi, di mana struktur penyajian materi ini dalam hal penyajian dalam buku ini sudah bagus dan di mana penyajian ini cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, dapat membandingkan apa-apa saja yang dapat pada daerah masing-masing dan dapat mengetahui keunggulan dari setiap daerah mereka. Baik, kedua ada penggunaan gambar yang menarik serta percakapan anak SD yang ada dalam pada buku, di mana dapat menarik perhatian anak-anak dan keingintahuan pada apa yang mereka bahas di dalamnya. Selanjutnya ada contoh soal dan aktivitas. Nah, dalam berbagai contoh soal dan aktivitas dan dapat mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis serta mereka dapat mengamati lingkungan sekitar mereka, seperti mengamati perbedaan antara alam asal mereka dan alam yang sedang menjadi tempat mereka sekarang.
Adapun kelayakan bahasa, di mana dalam pembahasan yang ada pada buku pelajaran IPA tersebut sudah memenuhi standar bahasa atau kelayakan bahasa yang sudah dapat dimengerti anak-anak usia pada umumnya. Penggunaan kata istilah seperti garis astronomis, garis lintang, garis bujur, di mana istilah ini akan asing pada telinga mereka. Tetapi dengan diselingi pembahasan yang kompleks, maka siswa akan lebih paham dan peran guru sangat berpengaruh pada bagian ini untuk guru dapat menjelaskan apa-apa saja istilah yang terkandung pada pembahasan tersebut. Adapun penyederhanaan istilah, di mana dalam buku ini tidak ada istilah yang rumit tanpa ada penjelasan. Tetapi beberapa konsep yang lebih menarik seperti garis astronomis, garis lintang, dan garis bujur. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dapat saya simpulkan dalam penganalisan buku tersebut. Kelebihannya itu berbasis kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diminta untuk membuat proyek lingkungan mereka masing-masing dan menjelaskannya. Kedua, ada mengajak siswa aktif dan berpikir kritis melalui berbagai aktivitas. Ketiga, gambaran dialog yang menarik sehingga memudahkan pemahaman pada siswa untuk memahami materi tersebut. Keempat, ada integrasi antara IPA dan IPS memberi pandangan holistik kepada siswa. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, pada kekurangan ini hanya memberi materi mendasar, memerlukan kedalaman lebih lanjut untuk beberapa topik agar siswa lebih paham dengan konsep peta ini. Selanjutnya ada pembahasan yang terdapat penulisan letak astronomis pada aplikasi peta akan menyulitkan anak-anak apabila tidak dibimbing langsung oleh gurunya. Maka dari itu penggunaan teknologi harus dibimbing oleh guru atau dipantau langsung oleh gurunya. Karena kita tahu bahwasanya anak-anak tidak dapat melakukan teknologi tanpa adanya bimbingan dan arahan dari gurunya yang sudah profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.